Karena kita sudah sering hidup, jadi kita lupa bahwasanya hidup itu adalah suatu nikmat. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena melalui pilihlah kita bisa mengenal agama Islam, agama yang rahmatan lil alamin. Kita kembali lagi kepada kajian Teras Milenial pada malam kali ini, hari Kamis 13 April 2023, bertepatan satu pekan sebelum malam takbiran, insya Allah. Ya, berarti untuk pekan depan libur ya mas ya? Insya Allah. Mbak menawi takbiran baru pengajian takbiran bareng. Kita aku ya iso. Ya. Pada malam kali ini kita akan membahas terkait dakwah Islam berkemajuan. Itu flyernya menarik ya. Sebenarnya pengen tak share goro-goro tirek. Tapi setelah saya pikir-pikir ternyata antara gambar tirek sama judulnya ada sambungannya. Yang orang lari itu berarti dia berlari ke arah depan, sedangkan tirek ini adalah suatu tanda bahaya yang mana kalau si pelari ini tidak lari maka dia akan dimakan, badannya besar, tangannya kecil, kan ya lagunya ya. Tirek. Nah, meskipun itu binatang entah itu ada atau tidak atau khayalan manusia, saya juga belum tahu secara pasti. Karena manusia itu suka berkhayal atau menceritakan sesuatu hal yang kadang itu di luar batas kemampuannya. Tapi kita mendatangkan ustadz yang seperti biasa, beliau itu memiliki kompetensi yang luar biasa. Ya insya Allah terpercaya insya Allah. Akan membahas terkait dakwah Islam berkemajuan. Dan dakwah Islam berkemajuan ini adalah salah satu ini adalah jargon yang dimuat muktamar periode kemarin ya mas ya. Jadi agar kita sebagai generasi Islam umumnya dan khususnya sebagai angkatan muda Muhammadiyah, setidaknya kita harus tahu minimal maksimal kalau bahasanya londo bule tawi ya sengkotong ya, minimal maksimal kita harus tahu dakwah Islam berkemajuan itu apa. Berkemajuan itu maksudnya bagaimana? Lah nanti insya Allah akan dibahas oleh beliau Ustadz Burhan Khairuddin. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur atas limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat iman yang diberikannya pada kita, sehingga pada malam hari ini masih diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan kajian bersama-sama bertolabul ilmi, untuk bersama-sama berzikir kepada Allah. Jadi taklim seperti ini juga bagian dari zikir. Zikir tidak hanya dengan wiridan, dengan yang namanya terlalu sempit istilahnya dengan istilah majelis zikir, membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Namun lebih luas lagi, kita kajian taklim seperti ini juga bagian dari zikir. Karena yang kita kaji tak lain dan tak bukan ya mengenai Allah Subhanahu wa taala, mengenai tugas kita selaku hamba dari Allah Subhanahu wa taala, membahas mengenai tugas kita selaku umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya salat masalam kita sanjungkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kemajuan. Nah ini kaitan dalam tema saat ini, kemajuan minadz dzulumati ilan nur, habis gelap terbitlah terang. Itulah risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, jadi dari saat itu orang Arab jela itu bukan jahiliyah secara secara teknologi, secara pengetahuan, tidak. Namun secara keyakinan itu jahil.
mereka sebenarnya cerdas-cerdas orang Arab. Terbukti, saya kasih contoh satu saja dari hafalan mereka, terutama tentang hafalan. Mereka dobit. Bin itu banyak banget orang Arab hafal. Kita mohon maaf, saya itu bin hafal paling tekan mbahku tok wis. Burhan bin Ratono bin Waslim wis. Tekan ndure meneh apa? Cagak siwur apa namanya? Udeg-udeg itu sudah nggak hafal. Tapi orang Arab itu bin itu sampai panjang sekali. Nah itu diantara apa namanya kecerdasan orang Arab. Yang kedua adalah mereka pandai bikin syair. Nah bersyair pandai. Nah, jadi secara pengetahuan umum sebenarnya mereka pandai, namun secara akidah rusak di situ. Lama kemudian Nabi Muhammad SAW membenahi tatanan sosial juga rusak. Nah dibenahilah oleh Nabi Muhammad membawa apa namanya ajaran yang membuat maju. Nah, sesuai dengan pembahasan malam ini yakni dakwah Islam berkemajuan. Baik teman-teman sekalian, sebenarnya apa sih Islam berkemajuan itu? Dakwah Islam berkemajuan kita sering dengar. Apakah Islam itu ya kan cukup Islam saja gitu loh? Ada yang dengar, sering kita dengar itu nggak usah tambah berkemajuan, nanti mempersempit makna Islam itu sendiri. Kenapa harus ada istilah Islam berkemajuan? Nah, jadi teman-teman semua, ini adalah turunan dari yang pernah disampaikan Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu ketika masih hidup, yaitu dengan istilah dadiyo kiai sing kemajuan. Nah, artinya apa di situ? Visioner, memandang ke depan. Yang kita bahas agama saat ini, Islam saat ini tidak hanya untuk sekarang kok, namun untuk jangka lebih panjang lagi. Nah, jadi itulah yang dimaksud Islam berkemajuan, yaitu bahas mengenai hari ini dan hari esok, masa sekarang dan masa yang mendatang. Itulah Islam berkemajuan, tidak terikat dengan tempat. Nah, jadi tidak terikat dengan tempat manapun. Yang penting visioner. Nah, itulah Islam berkemajuan. Sehingga sejatinya Islam berkemajuan adalah Islam itu sendiri. Namun tidak cukup Islam saja, harus dijelaskan ada kata kemajuan biar kita tahu visioner, pandangan ke depan itu selalu jauh. Kita kajian seperti ini, itu juga visioner. Biar ke depan bagaimana AMM ini generasi mudanya tetap istiqomah ngaji. Nah itu juga visioner, pandangan ke depan. Orang zakat, misal kita sebagai amil, itu visionernya tidak hanya sebatas agar orang miskin dapat makan ketika hari raya saja, tidak. Namun visionernya supaya usahakan tahun depan mustahik zakat ini tahun depan supaya bisa menjadi muzaki, menjadi orang yang berzakat, menjadi orang yang mampu gitu. Tidak selamanya mustahik terus, kan sering tuh kita 10 tahun apa namanya satu windu bertahun-tahun ki mustahik ya kuwi-kuwi we. Orang itu saja tuh sering kita dapati. Karena apa? Tidak visioner. Islamnya ya sudah itu saja. Lah, yang dikehendaki oleh Muhammadiyah adalah usahakan mungkin jadi mustahik. Ya syukur-syukur setahun, 2 tahun saja sudah. Kedepannya dia menjadi orang yang syukur-syukur bisa menjadi muzaki, orang yang berzakat. Nah itu Islam berkemajuan. Visinya panjang ke depan, tidak hanya untuk saat ini saja, namun untuk masa yang akan datang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abduh, ad-dinu sholihun likulli zaman wa makan. Agama itu harus senantiasa baik, solih, sesuai dengan zaman dan makan dan tempat. Jadi dimanapun dan kapanpun agama itu tidak ada istilahnya kadaluarsa. Agama Islam tidak hanya untuk Arab saja. Jadi cocok juga untuk Indonesia, cocok juga untuk suku Jawa, cocok juga untuk suku Minang. Jadi tidak merasa paling Islam sendiri gitu loh. Muhammadiyah itu kiblatnya tidak Arab, bukan ya. Jadi semisal apa namanya? Lebaran. Oh, karena misalkan sana Arab lebarannya tanggal sekian, kemudian Muhammadiyah ikut tanggal sekian karena ikut Arab, bukan. Tapi dasarnya ilmu, Quran dan hadis. Jadi bukan karena Arab. Nah, begitu pula dengan tarawih misalkan 11 rakaat. Ada yang bilang, ya Muhammadiyah 11 rakaat wong melu Arab. Karena Arab di sana 11 rakaat. Tidak. Jadi patokan bukan Arab. Karena Arab itu negara dan madhab itu dijadikan satu. Nah, madhabnya apa itu? Hambali. Nah, karena negara yang bermadhab seperti itu. Sedangkan
Muhammadiyah tidak mengikatkan diri dengan suatu tempat manapun. Islam itu ya murni Islam gitu, tidak tergantung Islam mana, Islam Arab, tidak. Tapi Islam ya Islam, tambah berkemajuan untuk tujuan visioner. Baik teman-temanku sekalian, itu sekilas mengenai Islam berkemajuan sudah dibahas pada Muktamar 2010, itu digaungkan kembali mengenai risalah Islam berkemajuan ini. Dan juga sudah ada e-booknya, diterbitkan 2022 kalau tidak salah, itu risalah Islam berkemajuan. Nah, jika teman-teman mau download, selain itu ada di web resmi Muhammadiyah. Sini akan saya sampaikan mengenai karakteristik Islam berkemajuan saja. Al-Khosoisul Khomsu, 5 karakteristik dari Islam yang berkemajuan. Nah, Muhammadiyah memandang bahwa Islam ini adalah agama yang berkemajuan, dinul hadoroh, agama yang visioner, yang memandang ke depan. Nah, biar corone Islam itu harus selalu bisa menjadi solusi di kapanpun gitu. Ada 5 karakteristik dari Islam berkemajuan. Karakteristik yang pertama adalah al-mabni ala tauhid, meneguhkan tauhid. Peneguhan terhadap tauhid ini teman-teman sekalian sangat penting sekali. Lawan dari tauhid, lawan dari mengesahkan Allah adalah syirik. La tusyrik bihi syai'an, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kenapa ini menjadi penting dalam kaitannya pandangan Islam ke depan? Mohon maaf, satu abad yang lalu, ketika Muhammadiyah ini didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu salah satu sebab yang membuat umat Islam mundur saat itu karena masih ada belenggu syirik di sekitarnya. Mereka masih terjebak yang namanya tahayul, khurafat. Nah, kejebak di situ. Akhirnya buat apa? Nggak maju-maju. Yang namanya apa itu? Terjebak dengan tauhidnya tidak bersih, sehingga membuat Islam tidak maju-maju saat itu. Nah, dengan tauhid yang bersih, dibersihkan dari belenggu yang ada itu, karena sejatinya dengan tauhid itu membuat pembebasan. Nah, pembebasan contohnya apa? Dengan adanya tauhid, orang akan sadar bahwasanya apa-apa yang kita miliki adalah sejatinya milik Allah. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi keserakahan, tidak ada lagi kesewenang-wenangan. Itu hakikatnya kita bertauhid dengan baik. Jadi bertauhid dengan baik tidak melulu harus menjadi seorang kiai, seorang buya, seorang ustadz, tidak. Belum tentu dia yang mendapatkan titel kiai, buya, ustadz dan sebagainya memiliki tauhid yang baik. Nah, tauhid yang baik tadi membebaskan, agama yang membebaskan. Dengan orang bertauhid baik, maka dia akan semakin sadar bahwasanya apa yang dimiliki ya semuanya hanya milik Allah gitu loh. Kehilangan apapun tidak patio gelo, apa bahasanya? Gela. Apa? Menyesal. Nyesal kan nyesel bahasa Jawane. Kecewa. Gela. Terus gela. Lah itu sadar. Nah, karena semua milik Allah. Begitu pula dengan belenggu pikiran yang jumut apa? Takut akan menghadapi masa depan. Karena dengan tauhid yang kuat, seseorang akan yakin bahwasanya semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak takut bagaimana masa depan saya, bagaimana. Yakin bahwasanya Allah itu mempunyai sifat rububiyah, mencipta, memelihara, dan mengatur. Nah, nggak usah bingung, wis ana sing ngatur kok. Tenang. Ibarat kita panitia, iki ra patek bingung. Wis ana ketua panitiane gitu loh. Misalnya panitia tibone Mas Arifin ketua panitia, tibone paling koce ya. Wis ana SC-ne. Nah, tenang karena sudah ada yang mengatur. Cukup kita jalankan dengan baik saja kehidupan ini. Nah, itu dengan tauhid yang kuat, maka kita akan berpikir ke depan, optimis gitu. Orang misalkan arep mendirikan sekolah, aduh, engko nek ora ono danane piye, ora ono muridé piye. Itu pesimis, itu bagian karena tauhid yang tidak murni, tauhid yang telah
tercampur dengan apa namanya kekhawatiran. Jadi dengan tauhid yang bersih kita akan yakin, optimis ke depan kaitannya dengan visioner tadi. Nah itu yang pertama, karakteristik dari Islam berkemajuan, al-mabni ala tauhid, peneguhan apa namanya terhadap tauhid, mengokohkan tauhid. Kita yakin sebagai nasib nuar nggawe apa misalkan ke depan, bikin misalkan warung bebek AMM nyaingi Mas Budi, sego Madura kayak krungu apa sego Madura iki biasa kene disumbuki. Yakin karena optimis. Itu mabni ala tauhid, yakin. Kemudian yang kedua, karakteristik dari Islam berkemajuan adalah arruju ilal Quran was sunnah, kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Nah ini perlu dijelaskan lagi. Ada beberapa ormas yang sama dengan Muhammadiyah, sama-sama pasang slogan arruju ilal Quran was sunnah. Ada atau berapa? Kita kembali ke Quran sunnah. Namun seringkali sama-sama sama-sama tagline-nya kembali ke Quran sunnah, tapi cara gerakan berdakwah berbeda dengan Muhammadiyah. Nah, jadi kembali Quran dan sunnahnya Muhammadiyah itu bukan berarti menafikan semua pendapat mazhab, tidak. Bukan berarti menafsirkan Al-Quran sunnah sendiri secara langsung, tidak. Namun ada orang yang berkapasitas di situ merembuk ulang bahwasanya Al-Quran dan sunnah itu dapat menjadi solusi untuk masa depan berikutnya. Saya kasih contoh misalkan, jadi maksudnya kembali Quran sunnah bukan berarti merubah isi Al-Quran, tidak. Tapi Al-Quran sebagai wahyu itu tetap, namun penafsirannya itu dapat berubah. Jadi tafsir dari Al-Quran itu bisa berubah. Nah, saat ini Muhammadiyah sudah punya tafsir dari Muhammadiyah adalah tafsir At-Tanwir. Nah, baru 3 jilid, 3 juz. Itu jadi Muhammadiyah 1 abad berdiri nembe nafsir ke 3 juz. Nek 30 juz berarti butuh waktu 1 abad 3 juz ya. Hitung dewe. Contohnya seperti yang pernah dijelaskan di waktu yang lalu mengenai waktu subuh. Nah ya kan, saya jelaskan ulang lagi. Waktu subuh gimana? Nggak ada dalilnya loh. Dalilnya di Quran ya satu tok itu. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswati minal fajri. Makan dan minumlah kamu hingga tampak jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Itulah waktu subuh, waktu fajar. Nah, itu dalil waktu subuh hanya itu. Apakah kita rujuk ila Quran itu mau seperti itu, masang benang 2, 1 hitam 1 putih dipentelengi? Enggak. Dan mau murni balik Quran ya harusnya gitu. Oh, enggak ada perintah dalam Quran kok. Kulu washrobu hatta jam 4:30 enggak ada. Nah, artinya apa? Penafsiran di sini yang dirubah. Karena dianggap subuhan di Indonesia itu kegasian. Mungkin jenengan bisa tanya terhadap teman jenengan yang sudah haji. Subuhan yang Arab jam piro? 5:30. Jadi nek subane kawanan insyaallah ya bener. Di Turki gitu yang denger ya podo wis panas, wis macam wis rada padang. Cerempet-cerempet duha gitu. Jadi makanya ketika ada ulama Palestina, ulama Arab, kita Indonesia subuhan ini gasian keton. Karena kegasian. Nah itu kemudian karena Muhammadiyah menafsirkan itu, oh subuhan yang Indonesia adalah min 18, min 20 derajat. Nah kemudian karena gasian ditambahi plus 2 derajat sehingga menjadi min 18 derajat. Dampak dari penambahan 2 derajat tadi akhirnya mundur 8 menit. Nah, sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Itulah penafsiran yang berubah. Jadi tidak ada istilah abadi tetap hasil istihad, itu tidak ada yang tetap abadi. Kan ono jadwal sholat abadi.
jadwal sholat abadi bisa berubah ternyata, tidak selamanya abadi ya. Nah itu penafsiran terhadap Al-Quran. Aruju il Al-Quran wa sunnah itu di Muhammadiyah ada metodenya sendiri. Bayani, irfani, burhani. Bayani itu apa? Pendekatan terhadap nas Al-Quran dan hadis. Itu bayani namanya. Jadi pendekatan pertama adalah golek dalile dhisik. Ning Quran hadis ana dalile ora? Ora ono. Atau enggak misalnya sudah ketemu. Kemudian kriteria kedua, cara mau kembali ke Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah dengan cara bayani, burhani. Burhani itu pendekatan dengan ilmu pengetahuan. Contoh kemarin pas COVID. COVID itu banyak dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Rokok itu pendekatannya bukan bayani, tapi burhani. Jadi, jangan kok dijak debat dengan, mohon maaf, sering saya dijak debat tentang rokok oleh perokok, lebih baik saya sarankan tidak usah debat. Kesel. Nah, karena apa? Pendekatan, mesti ngomongin gini, di dalil Quran Sunnah sing tentang rokok tidak ada. Karena pendekatan di Muhammadiyah adalah pendekatan burhani dari pengetahuan. Nah, karena apa? Merusak. Nah, di sisi lain juga pendekatan irfani. Irfani apa? Hati nurani. Nah, kira-kira ganggu orang lingkungan. Itu irfani. Jadi penggunaan dalil dalam Muhammadiyah selain bayani dari Quran dan hadis, juga ada burhani, pengetahuan, ada irfani, kebijaksanaan. Pantes sopo ora. Kira-kira nek ngelakon ini menyinggung apa? Ora. Lah ada 3 itu. Cara Muhammadiyah kembali ke Quran dan Sunnah. Yang saya yakin teman-teman yang lain yang sama-sama slogannya kembali Quran Sunnah itu beda. Mereka pasti nggak pakai ini. Mereka hanya pendekatan bayani saja. Nah, contohnya misalnya dalil tentang harus bergamis. Mereka mandang ya wes poe. Wah, orang Islam kudu pakai gamis. Wong lanang kudu nganggo gamis. Ya wes, mereka hanya penafsiran secara tekstual saja karena hanya bayani. Tidak ada burhani, tidak ada irfani. Nah, kita pakai baju kayak gini, ini termasuk irfani. Urf, kebiasaan adat yang ada. Nganggo koko, nganggo sarung, Kanjeng Nabi atau nganggo. Tapi irfani, dibayani tidak melanggar. Dan tidak apa-apa. Nah, itu slow. Nganggo rompi Mas Arifin rapopo, nganggo jaket ngene rapopo. Bebas. Nah, yang penting kuncinya apa dibayani? Menutup aurat. Nah, itu cara kembali ke Quran dan Sunnah Muhammad. Kembali ke Quran dan Sunnah menurut Muhammadiyah dengan 3 pendekatan tadi. Yang ketiga, karakteristik dari Islam yang berkemajuan adalah ihya'ul ijtihad wa tajdid. Nah, menghidupkan semangat ijtihad dan tajdid. Jadi dihidupkan kembali, ijtihad tidak tertutup. Karena apa? Agama berkembang terus. Bayangkan jika ijtihad ditutup ketika masa Imam Ahmad bin Hanbal, ketika ijtihad ditutup pada masa Imam Syafi'i. Jur piye hukumnya misalkan tiktokan igenan. Goleki ning kitab Syafi'i sing paling qaul qadim, paling qadim sekalipun enggak bakal ditemukan. Fikih lalu lintas, belum ada lampu lalu lintas saat itu. Nah, maka dari itu ijtihad senantiasa terbuka. Dan tajdid. Tajdid itu apa? Ada 2 dimensi, yaitu pemurnian dan pembaruan. Pemurnian dalam hal akidah dan ibadah mahdoh. Ya jadi otak-atik. Akidah Allah pangeran siji ora usah diotak-atik. Kedua, ibadah mahdoh itu enggak diotak-atik. Wis dari nas Quran hadis ngono kuwi ya wis ngono karena ibadah mahdoh. Lah kaitan dengan muamalah, akhlak, kemudian apa namanya? Ya muamalah tadi sosial dengan lingkungan. Itu pembaruan sifatnya, bukan pemurnian tapi pembaruan. Nah, dia caranya mengembangkan bisnis di era modern yang islami. Nah itu masuknya tajdid yang ranah pembaruan. Jangan malah dikembalikan lagi ke zaman dulu, boleh jadi malah ketinggalan. Jadi menyikapi contohnya misalkan kripto, itu kemudian tidak serta-merta haram. Ditarik dulu hukumnya kira-kira bagaimana, ada unsur gharar atau tidak. Nah, kemudian misalkan mengembangkan sekolah, itu tidak kemudian dikembalikan lagi ke masa dulu karena sekolah kaitannya dengan muamalat. Dan kemudian enggak bisa, Kanjeng Nabi dulu sekolah itu di rumahnya Al-Arqam, berarti sekolahnya di rumah. Sebelum di rumah Al-Arqam
itu Nabi itu mengkader para santri-santri Syawal kuwi di bukit-bukit. Ya apa meh ning bukit-bukit lho kuwi. Ngot teka Baitul Iman dadine ning longsong ning kono kayak belajar. Kan enggak mungkin. Nah, karena berkembang, jangan kita kembalikan lagi muamalah itu. Karena dikhawatirkan yang bukit-bukit itu bahaya. Nah, maka harus ada ruangan, harus ada tempat, ada meja, ada kursi. Bahkan zaman Nabi tidak ada pengajian kok ngene iki. Streaming. Seandainya di zaman Nabi ada streaming iki penak ra karuan. Kita bisa dengar, oh ngaji Nabi itu gini. Apa ini tidak boleh? Boleh. Nah, meskipun Nabi tidak melakukan ya, bukan berarti bid'ah. Nah, karena muamalah duniawiyah itu kita dituntut untuk pembaruan, memperbarui terus. Nah, piye carane barangkali sekarang kita husnudon wong ki akeh sing kerja angel, mulai tekan ngomah kesel, ora sempat melu pengajian. Oh, turunan karo pengajian ya iso sambil live streaming. Live streaming kok wedi bablas, maka diupload di YouTube, di IG, bisa disetel bulan-bulan. Oh, kok lali materinya apa? Disetel meneh. Nah, itu kemajuan zaman. Muamalah itu harus tajdid, diperbarui terus. Jangan malah dikembalikan ke zaman bahula dulu. Enggak boleh live streaming. Dolalah, enggak boleh. Nah, itulah apa namanya? Semangat yang ketiga dari Islam berkemajuan adalah menghidupkan ijtihad dan tajdid. Yang keempat, karakteristik dari Islam berkemajuan adalah tanmiyatul wasatiyah, mengembangkan wasatiyah. Nah, wasatiyah itu artinya tengahan. Nah, jadi ini ada namanya hulu. Jadi beragama itu ada batasannya. Batas ini, batas ini. Iki ora oleh cerempet-cerempet ini, tidak tiba malah. Ini juga nggak boleh di sini-sini. Kita boleh berada di tengah-tengah wasatiyah. Yuk, termasuk tengahan rodok rene sidik ya boleh jadi ada. Tengahan rodok kiri sidik rene ya boleh jadi ada. Maka sama-sama teriak slogan wasatiyah, ning kadang rodok beda sidik ya boleh jadi karena tengah yombo. Nah, kita tengah pas. Tengah pas hampir nggak ada ya. Tengah rodok kanan rodok miring. Sing jelas penting aja antik tiba. Ini batas ini namanya hulu. Hulu leher, bukan. Hulu itu hulu belakangnya wawu ya, hulu ini berlebihan. Jadi dalam beragama kita tidak boleh berlebihan. Kan kadang ono iki kan ono sing agama senenge petentengan gitu loh. Wah, kudu ngene. Allah, kudune tenanan loh. Iki petentengan, hulu berlebihan. Wah, salat kudu pacinan, rak sah ya. Kudu nggo gamis, ra nggo gamis ora sesuai Kanjeng Rasul. Sesat. Itu hulu berlebihan. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Beragama tenang-tenang wae. Selain tidak boleh hulu, ada batas paling kiri juga. Apa namanya? Tidak boleh tafrid. Tafrid itu apa? Pengabaian. Mengabaikan juga tidak boleh. Oh, tidak harus pakai gamis, rasa bos. Penting katok cekak ya ora apa-apa. Iki tafrid namanya. Karena pengabaian terhadap syariat. Syarat kan menutup aurat. Nah, aurat kan dari perut ke apa? Udel, apa namanya? Pusar, udel. Pusar ya enggak? Lutut. Mengabaikan itu maka jatuhnya tafrid. Istilahnya sekarang liberal, sekuler. Nah, itu tafrid, pengabaian terhadap syariat. Juga tidak boleh hulu. Bahasa sekarang ya, radikal. Radikal itu bagian dari hulu, berlebihan. Memaknai makna jihad, ya pokoknya kudu perang. Nah, ini AMM pengajian ini jihad juga, berjuang. Nah, jadi harus berada di tengahan, tanmiyatul wasatiyah, menghidup apa namanya? Semangat wasatiyah, tengahan, tidak boleh berlebihan, juga tidak boleh terlalu mengabaikan. Tengah-tengah, sedengan. Begitu pula sholat misalkan, sholat taraweh berlebih-lebihan, macane sewengi rong juz, bubar jamaah. Sudah dapat FYP yang imam di balang sendal, kesuwen sholatnya. Ya saya bingung juga. Di selain saya tidak membenarkan sing balang sendal, jelas itu salah. Neng Nabi itu tidak pernah melarang kita sholat bacaan pendek.
Justru yang dilarang adalah bacaan kepanjangan. Coba cari di hadis, Nabi menegur imam yang bacaannya pendek, tidak ada. Tapi menegur imam bacaan kepanjangan ada. Jadi Mas Arifin ngimami ning batul iman. Waladdallin amin. Alif lam mim. Allahu akbar. Oleh Mas. Mas senani Pak Imam ngomong Mas. Digolekke dalil sing larang. Justru sing dilarang ki sing disenani Nabi adalah sing kedawan. Jadi saya ngimami tarawih saayat tapi ana dalile. Wah, iki bedane wong prilu orang ngono. Nah ya di sisi lain tidak boleh tafrid pengabaian ya kebangetan juga si alif lam mim. Ya sing rada dawa sithik lah meskipun saayat ya sing pantes. Nah, saayat Yasin. Atau misalkan ngerti membaca bacaan salah Al-Fatihah itu sunnah, kemudian habis amin Allahu Akbar sing kayak di apa namanya cepet banget itu speednya maksimal 2-3 rakaat 5 menit berapa menit itu cepet era karuan. Nah itu bagian dari tafrid pengabaian terhadap sunnah, itu juga tidak boleh. Tengah nih sing sedeng pas-pasan ngono wae. Jangan terlalu panjang juga jangan terlalu pendek, jangan mengabaikan sunnah. Nah itu mengembangkan wasatiyah, tanmiyatul wasatiyah. Yang kelima, mengenai karakteristik Islam yang berkemajuan adalah mewujudkan rahmat bagi seluruh alam, tahqiqur rahmatan lil alamin. Islam ini adalah agama yang rahmat, kasih sayang terhadap sama makhluk. Saat ini kita jarang nih Islam ini menjelaskan tentang kasih sayang. Sing sering menjelaskan tentang kasih dan sayang itu kira-kira agama apa? Kristen. Saya pernah dapat anduk itu tulisannya apa ya? Anda diberkati dan menjadi berkat. Ini pikiranku berkati kan ya besean gitu. Anda diberkati dan menjadi hampir tidak pernah saya bertemu dengan teman-teman Kristen membahas mengenai ancaman neraka. Yang dibahas selalu kasih dan sayang. Punya nengke di rungok ke. Jangan coba setel kadang yo tak setel ning apa sing salah server sithik awan-awan kadang nyetel sing wong nganggo jubah apa ngene salib tiba-tiba ceramah khutbah gitu loh. Pastor atau apa. Dan memang hampir mereka tidak pernah membahas mengenai siksa. Full mengenai ganjaran. Lah kita sejak kecil selalu dibahas sholato, rak sholat, neraka. Tidak pernah disinggung mengenai sholato. Kau nek sholat mlebu surga. Pasti disebutin neraka dhisik. Kenapa tidak surganya? Allah selain mempunyai sifat apa namanya? Oh ya, Allah itu selalu mengawali firman-Nya dengan kasih sayang. Dibuktikan dengan sebelum kita ngaji diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat bagi seluruh alam. Allah itu maha adil. Bukti maha adilnya Allah bagaimana? Orang Kristen, orang non-Islam sekalipun, dia kok berusaha, ya dia akan mendapatkan balasan di dunia itu. Dan kemudian gara-gara kita mengatakan, aku Islam sholat terus kok orang oleh rezeki, ya beda. Wong non-Islam, dia meskipun nggak sholat tapi sergap kerja, ya dapat ganjaran. Si jenis yang Islam sholat terus ning ra tau kerja, ya padha ning dunia tetap miskin, tetap kere. Itulah maha adilnya Allah. Bahkan kepada non muslim sekalipun tetap diberikan balasan meskipun di dunia. Sholat kita itu ganjarannya tidak di dunia, beda server. Balasan sholat itu ya di akhirat. Wadah nganti tiba orang ki hulu. Alah. Jadi ketika kita kok sholat mikirnya kok sholat terus padha kere. Alah ngaji terus duitnya si utus mene. Beda server. Alah poso ya si utuh. Walah wudu ya rak glowing. Itu beda. Jadi nek ana sing ngomong pisan meneh kuncine glowing apa wudu iki di keplak rene. Beda niate kita glowing itu bukan wudu. Bukan karena wudu. Pen glowing ya kono Faisal. Nah itu
Kalau pengen gulung di situ. Jenengan wudu nek wis gawanan ireng ya tetap gitu. Pengen jerat ilang yo perawatan. Mau wudu itu balasan nanti di akhirat mencorong ketika nanti Allah itu golek Nabi Muhammad goleki umate. Wah ki umatku mencorong ku masarifin sergep wudune ra karuan. Mencorong. Aku wis rada ireng nungin meng akhirat boleh jadi nek wudu terus dene katok engko. Nah jadi wudu itu balasannya di akhirat. Tolong bedakan ini ya. Balasan akhirat mana, balasan dunia mana. Kok dilalah sergep wudu plus putih itu karunia dari Allah, bonus. Jadi bukan karena pengen putih kemudian wudu. Salah server. Begitu pula diet. Aku poso terus 30 dino full Ramadan meskipun Muhammadiyah seorang ikut 30. Ini kok malah tambah lemu. Ya Anda salah server. Poso itu bukan karena pengen kurus. Pengen kurus ya pola makan Anda yang dibetulkan. Meskipun makan hanya ketika sahur dan bukan yang dimakan ya full karbohidrat plus lemak, ya sama saja. Pahala puasa itu di akhirat Allah yang menentukan. Wa ana ajzibihi, apa yang akan balasnya. Jadi maka jangan getun ketika wong poso kok bodoh tambah bunder. Ya karena memang bukan itu ganjarannya. Perkara kok poso awake ditambah apik, itu bonus. Bukan balasan di dunia. Itu sebagai rahmatan lil alamin. Islam ini sebagai rahmat bagi kita semua. Jangan menimbulkan kegaduhan. Yaitu Islam kita ajarkan mulai saat ini bahwasanya Islam itu membawa kasih sayang gitu loh. Membawa keindahan. Nah, jadi sebenarnya ajaran kasih sayang dan keindahan itu dari Islam. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah itulah mengenai 5 karakteristik dari Islam berkemajuan. Yang pertama, peneguhan terhadap tauhid. Kedua, ar-ruju' ila Quran wa sunnah, kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Yang ketiga, semangat mengembangkan ijtihad dan tajdid. Yang keempat, membangun wasatiyah, Islam yang tengahan, agama yang tengahan. Yang kelima, meneguhkan semangat Islam rahmatan lil alamin. Nah, setidaknya ada 5 karakteristik dari Islam yang berkemajuan ini. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian